Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, karya, dan literasi. Halo teman-teman, kembali lagi di Doralita, Dongeng Rabu Literasi Spentita. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kami dari Eskul Literasi akan mendampingi sesi Dongeng Rabu hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arwinda Kaila Syafira dari kelas 8F dengan wali kelas Ibu Sulis Marta Sayekti. Cerita hari ini adalah cerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW karya Eka Wardana yang akan dibacakan oleh teman kita, Kak Azahra Fahriza Rika Maharani dari kelas 8B. Dengan wali kelas Bapak Ahmad Wahid Ramdhani, SPD. Langsung saja kita simak ceritanya yuk. Perkenalkan, nama saya Azahra Fahriza Rika Maharani. Saya dari kelas 8B dengan wali kelas Bapak Ahmad Wahid Ramdhani, SPD. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita yang menarik. Cerita ini penuh dengan pesan yang bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Langsung saja simak baik-baik ya. Kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Ketika Nabi Muhammad lahir, ayahnya telah tiada. Nabi Muhammad anak yatim. Nabi Muhammad kecil disusui oleh Halimah. Dia dipelihara oleh Halimah di desa. Ketika berumur 6 tahun, Nabi Muhammad menengok makam ayahnya di kota Madinah. Di perjalanan pulang, ibunya sakit dan meninggal dunia. Ibu, panggil Nabi Muhammad sambil menangis. Sejak saat itu, Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Nabi Muhammad kecil dipelihara oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat menyayangi Nabi Muhammad. Abdul Muthalib meninggal ketika Nabi Muhammad berumur 8 tahun. Nabi Muhammad merasa sedih sekali. Nabi Muhammad lalu dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi Nabi Muhammad. Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad pergi berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad senang sekali. Setelah itu, Nabi Muhammad menjadi pengembala kambing. Kambing-kambing suka kepada Nabi Muhammad. Saat mengembala, Nabi Muhammad melihat keindahan alam. Siapakah yang menciptakan bumi dan langit? Tanya Nabi Muhammad dalam hati. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, tampan, dan jujur. Semua orang menyayangi Nabi Muhammad. Penduduk Mekah memanggil Nabi Muhammad Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Saat itu, Nabi Muhammad telah menjadi pedagang yang pandai. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Khadijah adalah saudagar wanita yang cantik, cerdas, dan baik hati. Nabi Muhammad sering pergi ke Gua Hira untuk berpikir, siapakah pencipta alam yang indah ini? Pikir Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun, datanglah Malaikat Jibril ke Gua Hira. Malaikat Jibril adalah utusan Allah. Allah pun mengangkat Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul. Allah memberi Nabi Muhammad kitab Al-Quran. Saat itu, penduduk Mekah menyembah patung-patung batu. Sembahlah Allah, kata Nabi Muhammad, jangan menyembah batu. Penduduk Mekah ada yang menjadi pengikut dan ada yang memusuhi Nabi Muhammad. Para pengikut disebut kaum muslim dan yang memusuhi disebut kaum kafir. Kaum kafir suka menyiksa kaum muslim. Mereka tidak suka jika kaum muslim menyembah Allah. Nabi Muhammad mengajak kaum muslim ke hijrah ke kota Madinah. Kaum muslim di kota Madinah menyambut mereka dengan gembira. Kaum kafir di kota Mekah amat marah. Mereka menyerang kota Madinah berkali-kali.
Berkat pertolongan Allah, Nabi Muhammad dan kaum muslim memenangkan peperangan. Kaum muslim di kota Mekah pun akhirnya memeluk Islam. Sejak saat itu, agama Islam menyebar ke seluruh dunia. Orang-orang muslim di dunia saling menyayangi satu sama lain, semuanya hidup dalam damai. Bagaimana teman-teman? Kisahnya sangat menginspirasi kan? Selanjutnya kita masuk ke sesi pesan moral yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan Kak Riza. Pesan moral dari kisah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim sejak lahir. Di usia 6 tahun, ibunya meninggal, membuatnya menjadi yatim piatu. Lalu pada usia 8 tahun, kakek yang sangat menyayanginya pun wafat. Beliau menghadapi kehilangan orang-orang tercinta sejak usia sangat muda. Dari kisah tersebut, kita dapat belajar bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Terkadang kita merasa sangat sedih karena kehilangan sesuatu atau menghadapi masalah yang berat. Kisah Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk tetap tabah, sabar, dan tidak putus asa. Kesulitan di masa muda justru membentuk beliau menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Ketika kamu menghadapi kesulitan, misalnya mendapat nilai jelek, kalah dalam lomba, atau bertengkar dengan teman, ingatlah bahwa ini adalah bagian dari proses hidup. Tetaplah semangat dan berusaha menjadi lebih baik. Itu tadi adalah pesan moral dari kisah Nabi Muhammad SAW. Sangat menginspirasi bukan? Sekian Doralita pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Klik like jika kalian menyukai video ini dan klik subscribe jika konten ini bermanfaat bagi kalian. Salam budaya, karya, dan literasi. Spentita, sang juara, pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.